Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini mari kita dengarkan narasi yang berjudul 10 hari terbebas dari penyakit hasad. Sebelum itu mari kita curahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat kelak, amin. Saudaraku yang berbahagia, mengapa hasad harus dihapuskan dari hati? Hasad adalah penyakit hati yang halus, namun dampaknya bisa menghancurkan amal, merusak hubungan, dan menghilangkan rasa syukur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang, baik diganti menjadi miliknya ataupun sekadar musnah. Penyakit ini berawal dari hati yang sempit, tidak ridha dengan takdir Allah, dan lupa bahwa setiap rezeki sudah ditentukan olehnya. Hasad tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga mengundang murka Allah. Bahkan, dalam satu hadis Nabi bersabda, "Jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Maka, jika kita ingin hidup tenang, hati bersih, dan amal diterima, penyakit ini harus disembuhkan. Imam Al-Ghazali memberi petunjuk praktis agar dalam waktu tertentu seseorang bisa menundukkan dan mengikis hasad dari hatinya. Di sini, kita akan mengadaptasi nasihat beliau menjadi program 10 hari terbebas dari penyakit hasad. Setiap hari ada langkah sederhana namun mendalam, yang jika dijalankan dengan ikhlas akan menjadi terapi hati yang mujarab. Hari 1. Menyadari bahaya hasad. Perjalanan melawan hasad dimulai dari kesadaran. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang tidak menyadari penyakitnya tidak akan pernah sembuh. Maka di hari pertama, kita perlu duduk sejenak, menenangkan pikiran, lalu bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sering merasa tidak senang ketika orang lain sukses? Apakah aku pernah berharap nikmat yang mereka miliki hilang? Apakah aku sulit mengucapkan Alhamdulillah ketika melihat keberhasilan orang lain? Jika jawaban kita, ya, walau hanya sekali, berarti ada bibit hasad di hati. Langkah praktik hari 1. Ambil kertas. Tulis semua kejadian di mana kita merasa iri atau tidak senang atas nikmat orang lain. Setelah itu, renungkan ayat berikut. Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Quran Surat Al-Falaq 5. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hasad adalah kejahatan, dan kita sendiri bisa menjadi pelakunya jika tidak berhati-hati. Hari 2. Merenungi hakikat rezeki. Salah satu penyebab hasad adalah lupa bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah yang telah ditetapkan sejak azali. Imam Al-Ghazali berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil rezeki orang lain, dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak takdir yang Allah tetapkan. Maka, di hari kedua, tugas kita adalah menanam keyakinan bahwa rezeki setiap orang sudah Allah bagi dengan penuh keadilan. Jika seseorang mendapat nikmat, itu tidak mengurangi jatah kita sedikit pun. Langkah praktik hari 2. Baca dan renungkan ayat ini. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surat Az-Zukhruf 32. Setiap kali muncul rasa iri, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang memberi rezeki kepada hamba-Mu itu, maka cukupkanlah aku dengan rezekimu." Hari 3. Melatih lidah untuk mendoakan orang yang kita iri. Salah satu terapi yang Imam Al-Ghazali sarankan adalah memaksa diri untuk berbuat sebaliknya dari dorongan hati. Jika hati ingin mencela, paksa lidah untuk memuji. Jika hati ingin orang itu celaka, paksa diri untuk mendoakannya. Awalnya memang terasa berat, tapi lama-kelamaan hati akan luluh. Langkah praktik hari 3. Pilih satu orang yang selama ini kita iri kepadanya. Ucapkan doa untuk kebaikannya, misalnya, "Ya Allah, berkahilah rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan jadikan ia hamba-Mu yang bersyukur."
Lakukan ini minimal 3 kali dalam sehari. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan mendoakan orang yang kita iri, kita sedang memaksa hati untuk belajar mencintai. Hari 4 mengingat kematian dan kefanaan dunia. Hasad sering muncul karena kita terlalu terikat pada dunia. Kita lupa bahwa semua harta, jabatan, dan kedudukan akan sirna. Imam Al-Ghazali mengajarkan, salah satu cara mengobati penyakit hati adalah menghadirkan ingatan akan kematian. Langkah praktik hari 4. Kunjungi makam atau minimal lihat foto makam di ponsel. Ucapkan dalam hati, semua yang kita perebutkan akan tertinggal di sini. Renungkan hadis Nabi. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika kita sadar bahwa dunia hanya sementara, rasa iri terhadap dunia orang lain akan perlahan memudar. Hari 5 mengisi hati dengan syukur. Hati yang penuh syukur sulit ditembus oleh rasa iri. Imam Al-Ghazali menjelaskan, syukur adalah melihat nikmat yang kita miliki sebagai anugerah besar, bukan melihat nikmat orang lain sebagai ancaman. Langkah praktik hari 5. Setiap malam sebelum tidur, tulis minimal 3 hal yang membuat kita bersyukur hari ini. Ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan hati yang hadir. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim. Syukur adalah benteng terkuat melawan hasad. Hari 6 melihat kelebihan orang lain sebagai amanah, bukan ancaman. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada seseorang adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, ketika seseorang diberi harta, jabatan, kecerdasan, atau ketampanan, itu bukan semata-mata kemuliaan, tapi juga ujian. Jika kita iri, berarti kita sebenarnya iri pada beban amanah yang dia pikul. Langkah praktik hari 6. Saat melihat orang lain mendapat nikmat, ucapkan, itu adalah amanah dari Allah, semoga ia bisa menjaganya dengan baik. Bayangkan bagaimana beratnya mempertanggungjawabkan nikmat itu di akhirat. Nabi bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara, di antaranya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan memandang nikmat orang lain sebagai amanah, rasa iri akan berubah menjadi doa agar ia bisa memanfaatkannya untuk kebaikan. Hari 7 mengubah iri menjadi motivasi. Hasad yang dibiarkan akan merusak hati, tetapi jika diarahkan bisa berubah menjadi gipto iri positif yang dianjurkan Nabi, yaitu iri terhadap kebaikan yang menginspirasi kita untuk menirunya. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai hasad yang terpuji, bukan ingin nikmat orang lain hilang, tetapi ingin mendapatkan nikmat yang sama dalam kebaikan. Langkah praktik hari 7. Catat satu orang yang memiliki kelebihan dalam ibadah, sedekah, atau ilmu. Jadikan ia sebagai teladan, bukan saingan. Katakan dalam hati, ya Allah, berikan aku seperti yang Engkau berikan kepadanya, dan berkahilah dia. Hadis Nabi, tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang, orang yang Allah beri harta lalu ia habiskan di jalan Allah, dan orang yang Allah beri hikmah ilmu lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hari 8 menjauhi lingkungan pemicu hasad. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa penyakit hati sering tumbuh karena lingkungan yang buruk. Jika kita sering berada di tengah orang yang suka membicarakan kekayaan, jabatan, atau penampilan orang lain dengan nada sinis, maka hati akan mudah terjangkit hasad. Langkah praktik hari 8. Evaluasi pertemanan kita. Apakah sering ada pembicaraan yang memicu iri? Kurangi interaksi dengan orang yang suka menebar kebencian dan cemoohan. Cari sahabat yang mendorong kita untuk syukur,
sabar, dan bersyukur atas keberhasilan orang lain. Pepatah Arab mengatakan, teman itu penarik atau mempengaruhi. Lingkungan yang baik adalah obat hati terbaik. Hari 9 memperbanyak ibadah hati. Hasad lahir dari hati yang kosong dari zikir dan ibadah hati. Imam Al-Ghazali mengajarkan agar hati selalu sibuk dengan Allah sehingga tidak sempat memikirkan kekayaan atau kemuliaan orang lain. Langkah praktik hari 9. Setiap selesai salat, perbanyak membaca zikir syukur seperti Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Subhanallah wa bihamdih. Luangkan 5-10 menit sehari untuk membaca doa berikut. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, iri, dengki, dan permusuhan, serta penuhi hatiku dengan iman dan kasih sayang. Dengan hati yang sibuk mengingat Allah, godaan iri akan semakin lemah. Hari 10 menutup dengan muhasabah dan tawakal. Hari terakhir adalah saatnya evaluasi total. Lihat kembali catatan dari hari 1, adakah perasaan iri yang berkurang? Apakah kita lebih mudah mendoakan orang lain? Apakah hati terasa lebih ringan? Imam Al-Ghazali menyarankan agar kita menyerahkan sepenuhnya urusan hati kepada Allah, karena dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Langkah praktik hari 10. Duduk tenang setelah salat malam atau salat subuh. Bacalah doa Nabi. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Ucapkan dengan penuh keyakinan, cukuplah Allah bagiku, tidak ada hasad di hatiku. Saudaraku yang berbahagia, mari kita tutup pembahasan kita dengan doa pembersih hati ala Ihya Ulumuddin. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang bersih, selamat dari sifat munafik, iri, dengki, dan kebencian. Tumbuhkanlah di dalam hati kami rasa syukur atas nikmat-Mu, rasa cinta kepada saudara kami, dan ridha atas semua ketetapan-Mu. Ya Allah, hilangkanlah dari hati kami segala keburukan, dan gantikanlah dengan cahaya iman serta ketenangan. Amin. Kesimpulan, dari pembahasan 10 hari terapi hati ini, kita memahami bahwa hasad adalah penyakit batin yang sangat berbahaya. Ia bisa menghapus amal kebaikan, merusak hubungan, dan membuat hati gelisah. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hasad lahir dari hati yang sempit, lupa pada keadilan Allah, dan terlalu mencintai dunia. Langkah-langkah yang kita bahas selama 10 hari bukan hanya teori, tapi latihan praktis untuk melatih hati agar lapang. Menyadari bahaya hasad hari 1, merenungi hakikat rezeki hari 2, mendoakan orang yang kita iri hari 3, mengingat kematian hari 4, memperbanyak syukur hari 5, melihat nikmat orang lain sebagai amanah hari 6, mengubah iri menjadi motivasi hari 7, menjauhi lingkungan pemicu hari 8, memperbanyak ibadah hati hari 9, menutup dengan muhasabah dan tawakal hari 10. Jika semua langkah ini dijalankan dengan ikhlas, insya Allah hati akan menjadi lebih bersih, tenang, dan penuh kasih kepada sesama, karena kita ridha terhadap semua ketentuan Allah. Saudaraku, renungkanlah, hasad hanya akan membakar hati pelakunya, sementara orang yang ia iri justru tetap menikmati nikmatnya. Maka, menghapus hasad adalah menghapus beban dari hati sendiri. Kita perlu selalu ingat pesan Nabi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mari kita berdoa sebagaimana diajarkan para ulama. Ya Allah, hilangkanlah dari hati kami rasa iri, dengki, benci, dan permusuhan. Jadikanlah hati kami bersih, penuh syukur, dan selalu ridha dengan ketentuan-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kepada kebaikan orang lain, dan karuniakanlah kepada kami nikmat iman yang sempurna. Semoga Allah menuntun kita untuk selalu menjaga hati dari penyakit hasad dan menggantinya dengan cahaya iman serta ketenangan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.